Oke, kita lanjut ke Mbak Irma Wanti. Wah, ini kayaknya pertanyaannya ditujukan khusus untuk Pak Lutfi nih. Oke, saya coba bacakan dulu ya. Selamat siang Pak, menurut Pak Lutfi tadi sistem keamanan bisa dibilang aman jika Yang cukup kritis juga yang ngikutin perkembangan fintech. Ini saya bisa tambahin begini sih, untuk pertanyaan dari Ibu Irma Wanti ini. Jadi kalau kita lihat dompet digital ini kan fintech yang sifatnya fintech pembayaran ya. Kalau saya bandingin sama fintech peer-to-peer lending, setiap fintech peer-to-peer lending yang sudah tersertifikasi ISO, biasanya mereka akan menaruh di halaman depan web mereka masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalnya dibandingkan dengan kita pakai salah satu sertifikasi ISO, dan sertifikasinya itu kita akan taruh di depan tanda kalau memang kita itu saya sudah ingin dilakukan. bertanya, dalam penggunaan dompet digital, mengapa untuk saldonya harus dibatasi maksimal seperti itu ya? Jadi kenapa sih kalau untuk silakan Pak Sarif. Oke, mungkin pertanyaannya nggak muncul di chatnya saya ya. Tadi mengapa harus dibatasi mengenai batasan saldo untuk uang transaksi ulang elektronik ataupun top up ini ya di dompet digital. Yang pastinya layanan dompet digital itu kita selenggarakan itu hanya sebagai model transaksi. Kebayang kalau kita tidak batasi, malah itu sifatnya akan mengambil model bisnisnya bank, ya. Karena sifatnya untuk dompet digital ini adalah saldo untuk melakukan transaksi, bukan mengelola uang. Jadi bisa jadi ini juga digital atau sambil solusiku punya e-wallet sendiri seperti itu. Pak Asep bisa dibantu? Oke, terima kasih. Pertanyaannya, apakah Samir solusiku mempunyai dompet digital? Nah, ini juga kembali ke masalah di model bisnis ya. Karena kita punya model bisnis, kalau Samir dan solusiku itu model bisnisnya adalah peer-to-peer lending, bukan dompet digital ya. Karena peer-to-peer lending itu adalah layanan pinjam meminjam uang, bukan transaksi pembelian ya. Beda dengan dompet digital. Kalau dompet digital itu lebih ke untuk transaksi cashless untuk pembelian barang ataupun jasa lainnya. Mungkin Pak Lutfi mau bantu jawab yang ini atau pertanyaan selanjutnya? Boleh diulang Pak, soalnya tadi habis on-call dulu sebentar. Oke, boleh. Pak Lutfi, pertanyaan dari Mbak Yohana. Apakah dompet digital dapat dikatakan lebih baik daripada menggunakan uang konvensional? Halo, sorry. Penggunaan dompet digital itu lebih baik dibanding dompet konvensional karena dompet digital ini boleh dibilang praktis. Karena praktis apa? Dibanding dengan dompet biasa. Kita hanya cukup bawa handphone kok gitu. Yang kita amankan hanya handphone kita aja gitu. Karena kemana-mana semua orang pasti nyarinya handphonenya dulu dibanding dompet realnya. Kedua, kenapa kita pilih dompet digital? Karena dompet digital boleh dibilang tidak mengenal istilah, tapi kalau dompet digital semuanya digital dan boleh dibilang sangat praktis. Ketiga, kalau seandainya mohon maaf, amit-amit dompet digital kita ini atau handphone kita ini hilang, secara nggak langsung kita langsung bisa blokir handphone kita, tergantung memang jenis handphonenya apa, apakah Android atau sama siapa. Terima kasih Pak Isa. Lebih kita ramai sekali hari ini teman-teman yang bertanya. Pertanyaan dari yang tadi itu dari sama halnya seperti kayak kita mendabung dan kemudian kita transaksi mobile banking, apakah kita bisa ditransaksikan untuk pembayaran elektronik ataupun tarik tunai. Nah, dengan dompet digital ini juga tergantung katakanlah paket yang mereka ambil ya. Nah, ada yang memang dikhususkan untuk pembelanjaan dan saldonya tidak bisa ditarik, tapi ada juga yang memang bisa ditarik si saldo
dompet elektroniknya. Nah, salah satu contohnya mungkin akan ditransferkan melalui rekening pribadi kita. Itu bisa kita tarik tunai sih sebenarnya. Jadi buat adik-adik jangan terlalu khawatir ketika kita sudah terbentuk banyak jadwal ya. juga. Dan ada beberapa kayak Bu Irma tadi dari Kupang, terus ada yang dari Surabaya, terus ada yang dari Manado, Palu, dan lain-lain. Boleh dibilang karena dompet Pak isinya uang gitu. Coba kalau dompet isinya bukan uang, mungkin animonya nggak besar kali Pak. Betul Pak. Ini jokes aja sih Pak gitu, biar nggak ngantuk karena udah makin sore nih Pak. Ya harapan saya ke teman-teman di seluruh Nusantara ini, semoga literasi kita ini bermanfaat buat teman-teman, dan gunanya juga kenapa harus kita sampaikan ini, karena semuanya sudah beralih ke teknologi. Sadar nggak sadar, kemungkinan kalau teman-teman udah bisa lihat sekarang, teknologi yang akan baru lagi itu, mobil nanti kemungkinan nggak akan pakai ini lagi Pak Isa, nggak akan pakai bensin lagi. Tetapi udah mau beralih ke listrik Pak. Dan ada teknologi baru lagi nanti akan masuk ke solar panel. Jadi benar-benar teknologi ini sudah masuk tidak hanya ke dunia dunia gadget atau media sosial, tapi sudah masuk ke kehidupan sehari-hari. Sadar nggak sadar. Jadi harapan saya teman-teman harus bisa berkompromi dengan teknologi, berkolaborasi, menjadi partner, karena itu luar biasa sih gitu effortnya. Terima kasih Pak Isa. Sama-sama Pak Lutfi. Saya yang salah.